Ya, sang maestro Joko Anwar kembali hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Nah, berarti ini merupakan film ke-11 yang disutradarainya dan mulai tayang di bioskop pada hari ini tanggal 17 April 2025. Film bergenre action thriller ini diproduksi langsung oleh Amazon MGM Studios yang bekerja sama dengan rumah produksi lokal yaitu Come and See Picture. Dikenal dengan sineas yang jago menciptakan atmosfer horor yang mencekam, kali ini ia menghadirkan sesuatu yang berbeda. Lewat film ini, Jokan mengangkat isu besar di Indonesia, yaitu pendidikan hingga sistem yang mempengaruhinya. Dikemas dengan alur cerita menegangkan ala Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri layak untuk ditonton. Nah, dengan perubahan genre ini tentu bikin banyak orang penasaran, seperti apa cerita di balik filmnya dan apa saja hal menarik yang jadi sorotan. Yuk, simak ulasannya di video ini. Film ini dibintangi Morgan Oey, Omara Esteglal, Hana Malasan, Andy Arfian, Fatih Unru, Satin Janeta, dan beberapa nama lainnya. Ya, film ini secara garis besar timelinenya berlatar tahun 2027. Di masa dunia yang tercipta adalah dunia penuh kebencian antar etnis di Indonesia. Cerita akan menyoroti kisah Edwin, seorang pria keturunan Chinese yang juga korban kerusuhan di tahun 2009, di mana orang tuanya tewas dan tokonya dibakar, serta kakak perempuannya jadi korban pemerkosaan. Nah, bertahun-tahun kemudian Edwin berjanji untuk menemukan anak kakaknya yang hilang yang diduga berada di salah satu SMA di wilayah Jakarta Timur yang dikenal dengan SMA Duri, sebuah sekolah yang dikenal sebagai tempat bagi anak-anak bermasalah. Namun tujuan utama Edwin bukanlah sekedar mengajar. Ia bertekad menepati janji kepada kakaknya untuk menemukan sang keponakan yang hilang. Pencarian tersebut membawa Edwin ke tengah situasi yang mengerikan, di mana kekerasan menjadi hal yang biasa, dan para guru harus berjuang bukan hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk bertahan hidup. Rumah di mana? Bersantai pulang. Oh, usah, makasih. Situasi semakin rumit ketika Edwin akhirnya menemukan keponakannya. Tetapi pada saat yang sama, terjadi kerusuhan besar di luar sekolah. Ia bersama guru lainnya harus menghadapi murid-murid brutal. Ketegangan dan kekacauan pun mencapai puncaknya saat mereka terkepung di dalam sekolah. Sehingga mereka harus bertahan dan melawan anak-anak brutal yang kini mengincar nyawa mereka. Ya, seperti yang telah gua sebutkan, film ini memiliki nuansa yang berbeda. Film mengangkat isu yang patut didiskusikan. Nah, salah satu yang menarik di Pengepungan di Bukit Duri adalah rentetan isu yang dibahas. Semua penonton yang lahir dan pernah mengalami kerusuhan di tahun 98 dan juga mereka yang telah membaca sejarahnya pasti akan tergerak saat film dimulai di awal cerita. Dengan latar-latar yang diperhatikan sangat detail dapat membantu para penonton memahami karakter-karakter seperti apa yang tumbuh di lingkungan seperti itu. Latar kota besar yang semrawut dengan bangunan yang penuh grafiti dengan berbagai cemoohan terhadap etnis, orang-orang pada berdemo dan ditambah dengan scoring musik yang kental menggambarkan sisi distopia tersebut. Meski menceritakan di tahun yang berbeda dengan sejarah aslinya, namun adegan tragis di film tersebut menggambarkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tentunya sangat memicu bagi beberapa orang bagaimana kekerasan secara verbal dan fisik itu digambarkan. Namun, luka memang harus disembuhkan. Perlu benar-benar didiskusikan agar tidak terulang lagi seperti yang digambarkan di film tersebut, di mana kejadian kerusuhan pecah di tahun 2009 dan tahun 2027. Selain itu, isu lain yang juga disorot adalah kenakalan remaja dan sistem pendidikan yang bobrok. Bagaimana para siswa yang digabungkan di sekolah anak nakal buangan dan para guru yang menyerah karena tak sanggup untuk mengubahnya.
Ini seperti melihat mengapa para remaja sekolah dari zaman dahulu hingga sekarang masih terlibat tawuran. Bagaimana mereka tertarik untuk melakukan kekerasan, di mana selama ini para pemangku bahasan hanya saling menyalahkan antara orang tua dan sistem pendidik berperan penting atas moral anak bangsa, guys. Semua akar masalah yang kompleks ini digarap dengan detail agar menjadi perbincangan. Berharap para petinggi bisa membuat kebijakan baru karena tergerak setelah menonton film ini. Mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Dan gak akan biarin kita hidup karena kita bakal jadi... Ya, sebagai film yang mengisahkan kerusuhan dan kebrutalan anak-anak sekolah, Joko Anwar menggarapnya dengan nuansa thriller aksi yang menegangkan. Sehingga suasana tegang itu diperlihatkan terus-menerus dimulai awal cerita hingga menjelang akhir. Bukan hanya dari adegan perkelahian saja, tapi juga dari ekspresi wajah dari protagonis dan para geng anak sekolah, semua diperankan sangat baik oleh para aktor. Skenario yang baik, desain produksi, sinematografi, dan musik yang digarap dengan apik, membuat film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang imersif dan emosional. Film ini lebih dari sekadar hiburan. Joko Anwar menjadikan pengepungan di Bukit Duri sebagai respon terhadap kondisi nyata di Indonesia, terutama mengenai isu kekerasan, diskriminasi, dan kegagalan sistem pendidikan. Film ini juga mengangkat isu kesejahteraan profesi guru yang kerap terabaikan meskipun menjadi ujung tombak dalam membentuk masa depan generasi muda. Di dalam cerita pengepungan di Bukit Duri, para guru harus menghadapi tantangan ekstrim yang mencerminkan beban berat yang juga dirasakan guru-guru di dunia nyata. Jadi secara garis besar, film Pengepungan di Bukit Duri seolah menjadi jawaban bila Joko Anwar pun bisa membuat genre action. Bukan satu genre itu saja. Bicara tentang review, film ini bukan hanya tontonan, tetapi sebuah ajakan untuk merenung, berdiskusi, dan bertindak. Jadi tunggu apa lagi? Sudah tayang di bioskop, silahkan ditonton sekarang juga. Dan mari berdiskusi di kolom komentar ya. Itulah review film Pengepungan di Bukit Duri. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye. Aku cuma bilang harusnya kamu dari awal gak usah ngeladenin dia.